Setiap aset memiliki kode perusahaan dan area bisnis, di mana sebuah postingan yang dibuat untuk aset diposting dalam sebuah kode perusahaan dan area bisnis yang ditetapkan. Selain itu, kita juga dapat menetapkan sebuah aset ke berbagai objek akuntansi manajemen, di mana pusat biaya atau personel internal atau jenis aktivitas dan sebagainya, yang dimana unit organisasi logistik hanya untuk tujuan pelaporan dan pemilihan saja. Dan di sini ada kelas aset. Kelas aset adalah suatu kriteria utama saat mendefinisikan sebuah aset, di mana setiap aset harus ditentukan ke satu kelas aset, di mana kelas aset kita juga menentukan sebuah kontrol tertentu, parameter dan nilai default untuk depresiasi dan data master lainnya, di mana kelas aset ini mirip dengan grup akun karena mendefinisikannya tata letak layar, catatan master aset, dan memiliki rentan nomor yang ditetapkan untuk sebuah unit, yaitu di mana kelas aset ini memiliki fungsi yang sama dengan grup akun untuk pelanggan, yaitu aset ditugaskan ke kelas aset pada saat penciptaan, di mana kunci penentuan akun yang ditetapkan untuk sebuah aset menunjukkan ke akun dalam sebuah konfigurasi untuk berbagai postingan ke aset, seperti akuisisi, pensiun, dan seterusnya. Jika kita menyusun sebuah kunci penentuan sebuah akun di catatan master aset, kita juga melihat sebuah akun untuk akuisisi atau produksi dan konstruksi, di mana rentan nomor aset dilampirkan dalam kelas aset dan layar master aset tata letak definisikan pada tingkat kelas aset. Dan di sini ada penentuan sebuah akun. Akun dilampirkan ke buku besar menggunakan akun rekonsiliasi, di mana bertentangan dengan pelanggan dan vendor. Akun rekonsiliasi tidak masuk langsung ke dalam catatan induk sebuah aset, karena kelas aset terkait dengan kunci penentuan sebuah akun, yang dimana menunjukkan ke berbagai akun yang akan diposting untuk berbagai transaksi. Hanya akun ABC dan akumulasi penyusutan yang akunnya rekonsiliasi, di mana akun lain yang mungkin menjadi kunci penentuan sebuah akun menunjukkan ke bukan akun rekonsiliasi. Di tab umum pada master aset catatan, kita juga dapat melihat kunci penentuan pada sebuah bagian akun. Dan di sini ada penilaian aset, di mana seringkali saldo aset dan transaksi perlu dinilai secara berbeda-beda untuk berbagai tujuan. Itu sendiri kita juga dapat misalnya menggunakan sebuah berbagai metode penilaian, yaitu yang pertama ada laporan keuangan berdasarkan kebutuhan daerah, yang kedua adalah laporan keuangan untuk tujuan pajak jika metode penelitian yang berbeda diperbolehkan. Terus yang ketiga ada pengendalian biaya, yang keempat ada nilai pengganti atau menggunakan angka indeks, yaitu yang keenam ada untuk menyimpan lebih dari satu dasar penilaian area, depresiasi disimpan di SAP atau angkatan transaksi terpisah disimpan di setiap area. Terus selanjutnya ada perasep dan depresiasi, dan yaitu yang untuk komponen nilai individu setiap saldo penyusutan sisa nilai buku. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset grup dan subnumber. Aset grup adalah aset yang disusutkan pada tingkat grup teratas, seperti saluran telepon yang memiliki banyak tiang telepon yang masing-masing merupakan aset, atau lini produksi yang memiliki banyak mesin. Subnumber digunakan untuk mewakili komponen aset. Contohnya adalah komputer. Komputer adalah aset utama dengan subnumber 0. Bagian-bagian yang berbeda dari komputer yang dibuat sebagai subnumber, misalnya mouse dan keyboard. Grup aset dan subnumber bertujuan untuk pelaporan. Komponen aset dapat disimpan di bawah aset subnumber, dan aset dapat digabungkan menjadi aset grup. Aset utama diberi subnumber 0, memungkinkan subnumber aset untuk ditugaskan sesuai keinginan. Tipe transaksi. Jenis transaksi adalah tambahan untuk kunci posting aset 70 debit dan 75 di kredit. Itu harus disertakan saat memposting ke akun aset. Transaksi itu jenis diperlukan untuk akuntansi aset karena menentukan dengan tepat di mana aset posting tercantum dalam lembar riwayat aset. Jenis transaksi adalah karakteristik pembeda dari berbagai aset posting. Sebagai contoh, membeli dan menjual, memo kredit, akuisisi dari produksi internal,
penyesuaian, pensiun tanpa pendapatan, dan depresiasi dan apresiasi. Transaksi aset. Transaksi aset dapat diposting dalam berbagai cara ke memenuhi kebutuhan organisasi dan bisnis perusahaan. Dalam aset akuntansi, Anda dapat memposting dengan cara yang pertama, tanpa vendor atau pesanan pembelian, entry offset dibuat ke GL clearing akun, dan yang kedua ke vendor, tetapi tanpa mengacu pada pesanan pembelian. Yang ketiga, melalui manajemen bahan menggunakan fungsi pesanan pembelian, penerimaan barang, dan tanda terima faktur. Aset dalam pembangunan. Pengeluaran untuk aset yang sedang dibangun dapat dikelola dengan dua cara. Yang pertama, dalam komponen aplikasi manajemen investasi, Anda dapat membuat, memposting, dan mengelola pesanan investasi atau proyek manajemen investasi. Itu pesanan atau proyek kemudian direkonsiliasi dengan aset yang sedang dibangun. Manajemen investasi menyediakan fungsi yang luas untuk mendukung prosedur investasi. Dan yang kedua, jika manajemen investasi tidak digunakan, aset dalam penyelesaian dapat diposting langsung ke akuntansi aset. Baik, selanjutnya yaitu penjelajah aset. Penjelajah aset menawarkan ikhtisar aktivitas untuk suatu aset. Bisa dilihat dari transaksi yang telah diposting ke aset plus yang direncanakan dan diposting penyusutan per area penyusutan dan per periode untuk setiap tahun fiskal. Dan juga kita bisa melihatnya dari rincian transaksi akuntansi. Penutupan aset. Penutupan secara kasar dapat dibagi menjadi dua jenis pekerjaan. Yang pertama yaitu persyaratan hukum atau mandat yang diwajibkan oleh pemerintah, dan yang kedua tugas teknis dan organisasi atau langkah-langkah persiapan yang diperlukan secara teknis atau yang mendukung organisasi akuntansi. Dengan program perubahan tahun anggaran atau TA tahun baru dibuka, ini memungkinkan untuk memposting ke aset di tahun baru fiskal. Program penutupan akhir tahun memeriksa apakah depresiasi dan nilai aset diposting secara lengkap dan aset mengandung kesalahan atau tidak lengkap. Kedua program ini umumnya tidak dijalankan secara bersamaan. Program penutupan akhir tahun umumnya dilaksanakan tepat setelah auditor menyelesaikan pekerjaannya. Pada tahun kalender, program perubahan tahun fiskal dilaksanakan sebelum Januari pertama, dan program penutupan akhir tahun biasanya dilakukan pada akhir Maret, sebelum buku disajikan untuk tujuan eksternal. Pada awal tahun fiskal baru, rekonsiliasi teknis dilakukan yang membandingkan angka transaksi dalam akuntansi aset dengan angka yang sesuai dalam akun general ledger. Setelah itu, inventaris diambil dan posting penyesuaian dibuat jika ada koreksi yang diperlukan. Depresiasi posting run memposting depresiasi ke buku besar karena hanya satu area depresiasi yang dapat memposting asetnya ke buku besar secara real time. Area depresiasi tambahan yang relevan diposting ke buku besar menggunakan program posting akun aset berkala. Posting penyusutan tambahan ini hanya diperlukan di beberapa negara, dan kita dapat membuat lembar riwayat aset yang merupakan laporan wajib. Ini adalah laporan yang berguna di semua negara, karena menunjukkan nilai buku awal dan akhir dari aset dan transaksi yang terlibat. Inventaris. Kita dapat membuat satu atau lebih daftar inventaris dengan sistem SAP untuk proses inventaris. Daftar tersebut diberikan kepada karyawan yang melakukan inventarisasi. Karyawan ini mencatat semua penyimpangan dalam daftar dan meneruskannya ke Departemen Akuntansi. Karyawan di akuntansi memasukkan koreksi yang diperlukan dalam sistem SAP tersebut. Saya akan menjelaskan tentang depresiasi posting run. Penyusutan dijalankan di folder pemrosesan berkala dalam aset. Penyusutan tidak diposting sebagai sebagian dari latihan. Dalam database, pelatihan penyusutan terakhir dilakukan pada bulan Desember 2000. Untuk kode perusahaan 1000, Anda dapat memeriksanya menggunakan jalur menu berikut. Aktiva tetap, langsung ke pemrosesan berkala, lalu ke penutupan akhir tahun, lalu urungkan, dan yang terakhir seluruh kode perusahaan. Semua depresiasi
Depresiasi normal, depresi khusus, dan depresiasi yang tidak direncanakan awalnya disimpan dalam bentuk nilai yang direncanakan dalam akuntansi aset. Hanya setelah menjalankan posting penyusutan telah selesai, penyusutan benar-benar dipotong dalam akuntansi aset dan dalam buku besar. Penyusutan diposting ke akun penyusutan yang sesuai di buku besar dan ke objek akuntansi manajemen yang ditugaskan ke catatan induk aset. Yang selanjutnya ada lembar riwayat aset. Lembar riwayat aset adalah evaluasi paling penting dan paling lengkap yang tersedia untuk penutupan. Seperti halnya laporan keuangan, struktur lembar riwayat aset yang sangat didasarkan pada persyaratan khusus negara. Dengan demikian dimungkinkan untuk membuat banyak versi lembar riwayat aset. Setiap versi lembar riwayat aset berisi berbagai pengelompokan lembar riwayat, seperti berikut: nilai buku pada awal tahun anggaran, akuisisi, pensiun, postingan, penyesuaian, depresiasi, dan yang terakhir nilai buku pada akhir tahun anggaran. Nah, yang selanjutnya ada jurnal kas. Yang pertama ada jenis transaksi jurnal kas. Ada banyak transaksi akuntansi konkret dengan rekening clearing bank tertentu, rekening pendapatan, dan rekening pengeluaran, semua dengan teks deskriptif. Yang kedua ada proses cek masuk. Di Jerman, cek dikirim langsung dari pelanggan ke departemen akuntansi. Item yang dibayar dibersihkan, cek yang diterima diposkan ke rekening cek masuk khusus, dan cek dan daftar setoran cek dikirim ke bank. Bank mengumpulkan uang dari pelanggan dan mengirimkannya ke rekening bank. Posting muncul pada laporan rekening bank dan jumlah yang diterima membersihkan rekening cek masuk di buku besar. Nah, kalau di Amerika Serikat, cek dikirim langsung dari pelanggan ke logbox perusahaan. Bank mengumpulkan uang dan mencatat aset cek dan informasi pembayaran dalam file kotak kunci. Bank mengirimkan file kotak kunci ini ke departemen akuntansi dengan memposting data logsbox. Item yang dibayar bersihkan dalam piutang dan jumlah cek diposting langsung ke rekening G atau L cek bank masuk. Yang ketiga ada menyetorkan cek. Proses untuk menyetorkan cek adalah sebagai berikut. 1. Cek yang masuk dapat diproses secara manual atau dengan pemindai cek. 2. Setelah semua cek dimasukkan, daftar cek yang akan disetorkan tersedia di dalam sistem dan dapat diperbaiki jika diperlukan. Yang ketiga, daftar setoran cek dapat dicetak dan dikirimkan bank bersama dengan cek. Yang keempat, sesi input batch dibuat dari daftar setoran cek dan harus diproses untuk membuat posting terkait. Yang kelima, posting dapat diselesaikan secara langsung tanpa sesi input batch. Memposting setoran cek, tampilan posisi uang, tunai laporan, akuntansi ke manajemen rantai pasokan keuangan, lalu manajemen kas dan likuiditas, lalu ke manajemen kas, lalu ke sistem informasi, lalu laporan manajemen kas, lalu analisis likuiditas, lalu ke posisi tunai. Masukkan nilai berikut: kode perusahaan 3000, pengelompokan bank Amerika Serikat, tampilkan di US dollar, tampilkan di tanggal sekarang, kenaikan dalam perskalaan 3. Jalankan laporan, klik 2 kali Citibank, baris 50 menunjukkan proyeksi kas yang tersedia. Semua baris lainnya menunjukkan rekening clearing untuk melacak proyeksi arus masuk dan arus kas keluar. Terima kasih. Memasang daftar cek setoran. Itu ada 2, neraca saldo sesi akuntansi. Yang kedua, neraca saldo sesi posting bank. Selanjutnya, laporan rekening manual atau opsional sebagai formulir. Dalam hal ini menyatakan akun harus dibuat secara manual di sistem SAP. Lalu sebagai file disediakan pada pembawa data atau dapat dipanggil dari bank menggunakan program transfer atau khusus bank. Lalu SAP mengimport file ini ke penyimpanan sementara sistem SAP di bank. Selanjutnya, transfer keluar dan masuk. Transfer keluar, program pembayaran membuat transfer dan memposting ke rekening kas keluar. Item vendor terbuka dihapus pada waktu yang sama. Lalu transfer masuk. Transfer masuk muncul di rekening orang. Fungsi laporan bank memposting kas masuk bank ke kas masuk menggunakan sesi akuntansi buku besar bank.